warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Bersama saya Azkia Salsabila. Pada video ini, saya akan membahas materi kelas 10 tentang Asmaul Husna untuk SMA SMK sederajat. Anak-anak, tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Artinya, sesungguhnya milik Allah 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dengan menghafalkannya seseorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafal Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya. Baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus, menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna tersebut. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Quran Surah Al-Infitor ayat 6. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta atau
ataupun tidak. Al-Karim dimaknai Maha Pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Al-Karim juga dimaknai yang memberi maaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa, dia memberi dan tidak rela bila ada kebutuhan hamba memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata Amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Al-Mu'min artinya dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Mengamalkan dan meneladani Asma wa Husna Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil. Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Al-Matin artinya maha kokoh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kokoh dalam kekuatannya. Akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Quran Surah Al-Imran ayat 9. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 115. Al-Adil berasal dari kata Adala yang berarti lurus dan sama. Al-Adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adil karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan.
menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Karim, Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Al-Mu'min adalah menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan dan menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wakil dapat berupa hal-hal berikut, yaitu menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, dan bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Matin dapat berupa hal-hal berikut seperti tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela dan selalu kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Yang kelima, berkarakter pemimpin. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jami diantaranya, yaitu rajin melaksanakan sholat berjamaah dan hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keenam, berlaku adil. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Adil misalnya seperti tidak memihak atau membela orang lain yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita, dan menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Yang terakhir, menjadi orang yang bertakwa. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Akhir adalah dengan cara seperti selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, dan melawan orang tua.